Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tema ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6, berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa dan siapkan alat tulis kalian, serta kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Mari kita langsung saja masuk ke dalam materi berkaitan dengan tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan yang menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Jadi, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Berkaitan dengan terpecah belah itu sendiri, maka kita juga tidak boleh melupakan antara hak dan kewajiban. Dan ternyata di situ juga masuk pada tanggung jawab. Jadi, setiap manusia memiliki hak yang dari sejak lahir sudah dimilikinya. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pembelajaran atau sekolah, hak tentang kesehatan, hak sebagai anak, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba sedikit melihat tanggung jawab sebagai siswa. Yang pertama, seperti contohnya menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai dengan peranmu sebagai seorang siswa. Bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru, pegawai, dan petugas sekolah, menjaga kerukunan antar siswa. Nah, secara tidak langsung dari 5 contoh yang ada, ternyata di situ ada juga menyelipkan bagaimana tentang hak sendiri. Ya, hak dan kewajiban. Kewajiban kita menjaga kerukunan, menghormati guru, pegawai, dan petugas sekolah. Kewajiban kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu merupakan juga bagian dari tanggung jawab yang ada. Dan ternyata tidak bisa terpisahkan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, sedangkan yang di sisi lainnya berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila sendiri, ada banyak sekali ragam yang bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk sila yang pertama sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang yang ada di Indonesia harus memiliki agama, semestinya seperti itu ya. Memiliki agama dengan menunjukkan, tapi kita juga menunjukkan rasa hormat kepada teman yang lain. Misalnya kita berbeda keyakinan dengan teman yang lain, maka kita tetap menghormati. Silahkan mereka beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, ya, tanpa ada intervensi dari orang lain termasuk diri kita. Nilai sila yang kedua yaitu berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Sebagai contoh, kita dengan teman sebangku, ketika teman sebangkunya sedang sakit, kita juga harus peduli. Kita memiliki adab juga terhadap guru, orang tua, teman, ya, dan bahkan dengan penjaga sekolah sekalipun kita harus memiliki adab, ya.
Makanya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak bisa membeda-bedakan. Oh, ini si kaya, si miskin. Ya memang seperti itu, tapi kita tidak boleh memilih teman hanya karena faktor-faktor yang lain. Oke, ini merupakan salah satu contoh gambaran berkaitan dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Ada gambar, di situ ada 3 orang anak yang sedang berangkat sekolah berboncengan kena tilang. Dia berhak pergi ke sekolah, memiliki hak dia. Karena hak mendapatkan pendidikan. Dia mempunyai motor, ya dia berhak untuk mengendarai motor. Tapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya dengan cara menaati peraturan lalu lintas. Itu nggak pakai helm yang berdua. Ya, mungkin atau surat-suratnya yang ketinggalan. Akhirnya dia harus bertanggung jawab atas perilaku yang terjadi atau yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu juga ternyata beriringan satu dengan yang lainnya. Apakah hal ini dibolehkan melakukan mengendarai motor seperti itu? Ya tidak boleh. Maka ketika kita mengendarai motor bepergian, maka kita harus menyiapkan segalanya, bahkan terkait dengan alat keselamatan seperti helm dan sebagainya ya. Ini salah satu gambar atau foto yang diambil dari mungkin drone di daerah Kalimantan Selatan yang saat ini sedang dilanda banjir. Maka kita juga turut berduka cita. Kita semestinya sebagai sesama manusia juga harus saling membantu. Ini pun ternyata berkaitan dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan hal ini semua? Ya sebenarnya tanpa disadari kita. Sebagai contoh sederhana, batu bara digunakan sebagai alat untuk menggerakkan dinamo yang segitu besarnya untuk menghidupkan listrik. Listrik kita nikmati, kita mungkin bisa boros dengan listrik. Meskipun waktunya sudah dimatikan tapi belum kita matikan. Atau televisi yang tidak kita tonton tapi tidak kita matikan. Nah, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi juga yang menghasilkan batu bara, di mana tambang batu baranya sangat besar. Nah, ketika eksploitasi hutan berlebihan, tidak ada tempat resapan air di dalam buminya karena hutan-hutan telah gundul, bisa mengakibatkan sebagai contoh yang nyata adalah banjir. Jadi kita juga harus mesti peduli terhadap mereka. Tapi saya tidak bisa membantu uang karena saya juga nggak punya. Maka kita juga bisa membantu dengan doa, hemat listrik, hemat energi yang digunakan. Serta kita mencintai alam kita. Ketika kita menebang hutan, maka kita setidaknya harus segera mereboisasi. Karena efeknya juga ternyata sangat besar. Sebagai contoh adalah banjir ini. Apakah mereka dirugikan? Sangat dirugikan. Hutan mereka gundul. Tetapi pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang itu, penggalian batubara, mungkin tidak melakukan reboisasi. Jadi bisa mengganggu ekosistem yang ada. Nah, selain itu juga berkaitan dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, ini salah satu contoh juga peristiwa yang terjadi, yaitu gempa yang terjadi di daerah Sulawesi, di mana dari pengamalan sila-sila yang ada, maka sepatutnya kita juga harus ikut turun tangan membantu. Ketika kita tidak bisa membantu dengan tenaga, membantu dengan uang, membantu dengan pakaian, makanan, dan juga membantu lewat doa. Karena sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bentuk persatuan dan kesatuan kita. Kita harus diuji dengan berbagai hal
bencana di bulan Januari ini. Kita harus saling bahu-membahu, tolong-menolong agar meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran kali ini berkaitan dengan tanggung jawab itu sendiri. Dan ternyata tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada ketuanya atau sekretarisnya atau bendaharanya atau kepala keluarga atau kepala sekolah, tapi semuanya. Sama seperti dalam pembelajaran ini, siapakah yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada di saat ini? Maka kita semua sebagai warga masyarakat, kita harus bertanggung jawab. Laksanakan kewajiban yang semestinya kita lakukan dan bisa menuntut hak kita. Namun, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Mungkin itu pembelajaran pada kali ini, semoga memberikan manfaat. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.